Selamat pagi untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Supian Ramli selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Islam dan teman-teman seperjuangan dari ruang 001 yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan dan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan dan nafas kehidupan. Baiklah, saya Mas Liana Siregar dengan NIM C1A0217 akan menyampaikan pidato dengan materi yang berjudul Kebijakan Moneter dalam Ekonomi Islam. Ketika kita berbicara tentang moneter, arti katanya adalah monetari, yaitu keuangan. Sehingga jika kita lihat pengertian apa itu moneter, berarti moneter adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan uang atau keuangan. Segala aktivitas yang berhubungan dengan arus keuangan, maka itu dapat dikelompokkan dalam pokok pembahasan ekonomi moneter. Nah, ketika berbicara tentang kebijakan moneter, kita dapat menyebut bahwa kebijakan moneter itu adalah sebuah kebijakan pemerintah untuk mengatur perekonomian secara makro melalui jumlah pengaturan uang yang beredar. Dalam kebijakan moneter ini, ada 3 hal yang dapat saya sampaikan mengenai kelebihan kebijakan moneter. Yang pertama, tidak menimbulkan masalah crowding out. Misalkan, ketika pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan fiskal, menambah pengeluaran pemerintah, maka itu akan menimbulkan masalah crowding out yang mana akan menyebabkan salah satunya tingkat suku bunga naik. Meskipun dalam ekonomi Islam tidak akan terjadi hal seperti itu karena dalam ekonomi Islam, suku bunga sendiri adalah diharamkan atau tidak diterapkan sama sekali. Nah, yang kedua, kelebihan dari kebijakan moneter ini yaitu decision lag-nya tidak terlalu lama, sehingga pelaksanaan kebijakan dapat disesuaikan dengan masalah ekonomi yang muncul sekarang. Jadi ketika adanya masalah yang timbul sekarang, kemudian solusinya juga akan muncul sekarang, agar tidak terlalu lama. Berbeda dengan kebijakan fiskal itu membutuhkan waktu yang lama. Yang ketiga, tidak menimbulkan beban kepada generasi yang akan datang, yaitu dalam bentuk keperluan membayar utang dan mencicil utang pemerintah. Berbeda dengan kebijakan fiskal, contohnya ketika pemerintah menerapkan kebijakan defisit, maka ada 2 jalan yang dimana pemerintah bisa menjual aset milik negara dan dengan mengambil utang, baik itu dari luar negeri maupun dengan cara menjual surat berharga obligasi atau utang kepada rakyat itu sendiri. Sedangkan kebijakan moneter tidak seperti itu. Karena apa? Ya karena dengan kebijakan moneter dilakukan dengan mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat, di mana tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak. Jika kita perhatikan mengenai teori nilai uang dalam teori Fisher, yang mana dia menyebutkan MV sama dengan PT, yang mana M itu adalah jumlah uang beredar, V kecepatan perputaran uang, kemudian P tingkat harga secara umum, dan T jumlah barang dan jasa. M berkaitan dengan P, V berkaitan dengan T. Artinya, ketika jumlah barang dan jasa meningkat atau naik, maka itu akan meningkatkan kecepatan perputaran uang. Sebaliknya, misalkan jumlah uang beredar meningkat, maka berhubungan dengan tingkat harga secara umum. Artinya ketika jumlah uang beredar naik, tetapi kecepatan perputaran uang tidak naik, maka T atau jumlah barang dan jasanya tetap, sehingga P atau tingkat harga secara umum yang akan naik. Yakni ketika pemerintah mencetak uang terlalu banyak, jumlah uang yang beredar banyak dan tidak diimbangi dengan tambahan produksi, maka yang akan terjadi adalah membuat uang semakin tidak ternilai, sehingga harga barang melonjak naik. Dari pernyataan tersebut, maka diperlukan pengaturan jumlah uang yang beredar agar ketika terjadinya inflasi dapat dikendalikan. Karena inflasi yang terlalu tinggi itu sangat berbahaya bagi perekonomian suatu negara. Nah, di sini saya akan menyampaikan juga untuk apa sih tujuan kebijakan moneter ini dibuat oleh pemerintah. Di sini kita bisa mengetahui ada 5 tujuan utama mengapa pemerintah perlu membuat suatu kebijakan moneter. Yang pertama yaitu adanya kesempatan kerja full atau full employment dan laju pertumbuhan ekonomi.
Artinya untuk mengurangi pengangguran dan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jika dalam ekonomi konvensional tentunya menggunakan tingkat suku bunga. Misalkan ingin investasi naik, suku bunga diturunkan. Tetapi dalam ekonomi Islam tidak ada yang namanya itu suku bunga, sehingga yang ada adalah tingkat bagi hasil atau margin yang ada di perbankan. Yang kedua yaitu keadilan sosioekonomi dan pemerataan distribusi kekayaan pendapatan. Yang ketiga, tujuan utamanya adalah stabilitas nilai tukar mata uang. Seperti yang kita tahu bahwa mata uang sekarang ini adalah mengambang semua, tidak ada yang tetap. Sehingga stabilitas nilai mata uang sangat cepat sekali berubah. Ketika pemerintah ingin menjaga iklim investasi dengan baik, maka pemerintah harus membuat stabil nilai mata uang agar memberikan keamanan dan rasa aman kepada para investor. Jika perekonomian tidak stabil, akibatnya para investor pun akan merasa enggan untuk menanamkan uang ke kita. Yang keempat, ada mobilisasi investasi dan tabungan untuk pembangunan perekonomian. Pada intinya, pembangunan perekonomian itu berada di sektor fiskal, tetapi sektor moneter dapat mempengaruhi sektor fiskal. Yang kelima, yang terakhir, memberikan semua bentuk pelayanan yang efektif yang dapat diterapkan dari sistem perbankan. Selanjutnya kita akan berbicara tentang apa saja instrumen-instrumen yang dapat digunakan pemerintah untuk perekonomian. Secara garis besarnya ada dua, yaitu yang pertama kebijakan moneter yang bersifat kuantitatif. Kebijakan yang bertujuan untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan tingkat bunga pada sistem konvensional atau bagi hasil pada sistem ekonomi Islam. Instrumen-instrumen kebijakan moneter yang bersifat kuantitatif bisa berupa 1. Operasi pasar terbuka dengan cara menjual surat berharga. Yang kedua, mengubah persyaratan cadangan minimum atau reserve requirement, yang mana pemerintah melalui BI selaku bank sentral itu bisa menetapkan cadangan minimum bank umum. Berapa itu yang disimpan bank sentral. Artinya ketika pemerintah ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi, investasi cadangan minimumnya itu diperkecil. Tetapi sebaliknya ketika inflasi terlalu tinggi, kemudian pemerintah ingin mengendalikannya, maka biasanya cadangan minimumnya ditambah. Yang ketiga yaitu credit ceiling atau pemberian pembatasan kredit. Misalkan ketika perekonomian sedang lesu, tetapi pemerintah ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran, maka credit ceiling tidak akan dibatasi. Bahkan berapapun jumlah kredit itu akan ditambah. Sebaliknya, ketika perekonomian sedang mengalami inflasi yang cukup tinggi, maka di sana pemerintah akan melakukan credit ceiling atau pembatasan kredit. Pembatasan kredit ini sendiri pun bertujuan supaya jumlah uang yang beredar di masyarakat berkurang, sehingga tingkat harga umum kembali turun dan inflasi pun sembari turun. Instrumen yang kedua yaitu kebijakan moneter yang bersifat kualitatif. Yang bersifat kualitatif ini juga ada dua. Yang pertama, pengawasan pinjaman secara selektif yang menentukan jenis-jenis pinjaman yang harus dikurangi atau ditambah. Yang kedua ada moral suasion, yaitu sebuah himbauan atau bujukan dari bank sentral kepada bank umum untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar. Contohnya berapa kredit yang harus disalurkan dan tidak boleh disalurkan. Meskipun ini hanya himbauan, tetapi biasanya harus ditaati oleh bank-bank umum. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari kebijakan moneter konvensional dan kebijakan moneter ekonomi Islam, jika dalam ekonomi Islam tidak adanya aspek spekulasi dan tingkat bunga. Jadi dalam ekonomi Islam tidak ada tingkat suku bunga dan spekulasi. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Selamat pagi.